Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk ujian akhir semester desain proses dengan anggota yaitu Rabiatul Awalia 05181072, saya sendiri, Selisi Alfeni 05181076, dan ada Umar Fadlan 05181077, dan yang terakhir ada Yolen Christine Dekin 05181078. Ada methyl acetate synthesis using methanol and acetic acid via esterification reaction. Dengan outline yang pertama yaitu analisis of heuristic, yang kedua ada reactor configuration, yang ketiga ada separation trains, dan yang terakhir ada heat exchanger network. Kita langsung masuk ke yang pertama. Ada heuristic dengan reaksinya yaitu acetic acid ditambah dengan metanol menjadi methyl acetate dan water. Terus untuk heuristik kedua, yang pertama itu kita menggunakan heuristik kedua. Jadi dari reaksi yang ada itu manakah yang paling toksik yang cocok untuk dijadikan eksis reaktan. Kelompok kami memutuskan kalau metanol merupakan yang paling toksik. Dari segi paparan metanol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kebutaan permanen, kejang, koma, kerusakan permanen pada sistem saraf, atau kematian. Maka dari itu metanol merupakan senyawa reaktan yang bisa dijadikan sebagai eksis reaktan dalam proses ini. Terus selanjutnya ada heuristik 7. Jadi di heuristik ke-7 ini katalis yang baik digunakan dalam keadaan yang seperti apa? Nah, dalam sintesis reaksi ini yaitu ada heterogen sehingga menggunakan solid katalis, dan berdasarkan artikel yang berada di problem yang ada bahwa katalis yang paling baik performanya yaitu solid indium 180 dengan konversi 69% pada suhu 333 dan 353 Kelvin. Selanjutnya ada heuristik 8. Kami menggunakan heuristik 8 yaitu penggunaan reaktif distilasi, di mana reaktif distilasi sendiri yaitu reaktor dan distilasi menjadi satu paket. Berdasarkan jurnal yang didapat, bahwa sintesis ini bisa menggunakan reaktif distilasi, sehingga kelompok kami memutuskan untuk menggunakan reaktif distilasi agar jauh lebih efisien. Next. Selanjutnya ada heuristik 10. Dengan menggunakan reaktif distilasi yang tadi, maka kondensor dibutuhkan untuk menurunkan suhu di stream product dan wastewater. Terus yang terakhir ada heuristik 24. Berdasarkan jurnal yang kami peroleh bahwa reaksi eksterifikasi sendiri merupakan reaksi yang less endothermic. Dan untuk memfasilitasi kebutuhan panas dari reaksi, maka perlu ditambahkan jaket vessel sebagai salah satu strategi untuk heat addition pada reaktor endothermic. Selanjutnya ada reaktor konfigurasi. Dari jurnal yang kami dapat, di mana koefisien aktivitas dapat dihitung dengan berbagai model termodinamika, misalnya NRTL, Uniquark, ataupun Univac. Di antara model tersebut, kami memilih model NRTL dengan persamaan sebagai berikut. TOIJ sama dengan BIJ dibagi dengan T, dan GIJ sama dengan eksponen minus alpha IJ dikali tau IJ, di mana BIJ merupakan parameter interaksi Wiener serta T merupakan suhu dalam satuan Kelvin. Selanjutnya yaitu separation trains. Jadi alat separasi yang kami gunakan untuk proses flow diagram kali ini yaitu reactive distillation, di mana reactive distillation di sini kami menggunakan katalis solid dengan feed berupa acetic acid dan metanol dengan tekanan 1 atm, temperatur 60 derajat Celcius, serta kedua fasenya liquid. Mass flow dari acetic acid yaitu 60.052,6 kg per hour dan metanol
32.042,2 kg per hour, menghasilkan top product serta bottom product, di mana top product di sini pada tekanan 1 atm dengan temperatur 57,0536 derajat Celcius, fase liquid, mass flow 1392,31 kg per hour, didapatkan metil asetat dengan purity sebesar 99,9%. Dengan bottom, temperatur mencapai 100 derajat Celcius pada fase liquid juga, mass flow 18.018,6 kg per hour, didapatkan fraksi water 0,9997. Next. Adapun alasan kami menggunakan reaktif distilasi di sini, yaitu dapat dilihat pada block flow diagram sebelumnya, sudah sangat efektif di mana top produk yang kami dapatkan mencapai kemurnian 99,9%, sehingga dapat mengurangi biaya produksi serta dapat mendapatkan nilai yield yang tinggi. Next. Adapun kami juga mendapatkan kurva residu ternary pada sistem metanol, metil asetat, dan asetik asid dari proses flow diagram yang telah kami buat di Aspen Plus. Pada sistem ini ditunjukkan bahwa kurva residu ternary berasal dari komposisi awal yang berbeda, serta pada sistem tersebut membentuk kurva azeotrop. Pada proses campuran ternary, kami menggunakan model NRTL, di mana model NRTL ini menghasilkan lebih banyak hasil konversi metil asetat sehingga pendekatannya menggunakan model NRTL-KL. Next. Baik, selanjutnya yaitu heat exchanger network, di mana kami sudah membuat proses flow diagram atau PFD di Aspen Plus. Nah, pada proses flow diagram ini terdapat 2 cold stream dan 2 hot stream, di mana untuk cold streamnya sendiri terdapat di stream acid, kemudian terdapat di stream metanol. Sedangkan untuk hot streamnya sendiri terdapat di stream product dan di stream bottom. Langkah pertama yaitu mencari heat exchanger network target, di mana kami menggunakan asumsi delta T minimum yaitu 10 derajat Celcius. Maka didapatkan delta T minimum per 2 yaitu 5 derajat Celcius. Step pertama yaitu kita mencari shift supply temperatur dan shift target temperatur di masing-masing stream. Di mana diketahui pada PFD yang telah kami buat, yaitu supply temperatur di masing-masing stream, kemudian terdapat target temperatur di masing-masing stream, dan nilai heat capacity dalam satuan kilojoule per kilomol Kelvin di masing-masing stream. Nah, untuk stream hot itu nilai shift supply temperatur dan shift target temperatur dikurang 5 derajat Celcius, dan untuk stream cold, untuk menghitung shift supply temperatur dan shift target temperatur, nilai supply temperatur dan target temperatur ditambah 5 derajat Celcius. Kemudian step kedua yaitu mencari delta T interval di masing-masing stream, kemudian sigma CPC dikurang sigma CPB di masing-masing stream, kemudian delta entalpi interval di masing-masing stream, kemudian apakah stream tersebut surplus atau defisit. Nah, Pak, jika dilihat pada tabel yang kami buat, maka delta H interval untuk keseluruhannya didapatkan 825,914857 kilojoule per kilomol, di mana delta H tersebut merupakan defisit. Selanjutnya kami mencari pinch point, di mana untuk temperatur di pinch point-nya sendiri yaitu 52,0545 dengan entalpi yaitu minus 3644,367756 kJ per kilomol. Nah, setelah mendapatkan pinch point-nya, maka didapatkan pula hot utility dan cold utility, di mana hot utility-nya
sebesar 3.644,367756 kJ per kilomol. Kemudian untuk cold utility-nya 2.818,452899 kJ per kilomol. Nah, selanjutnya mencari heat load di masing-masing stream. Di mana untuk stream yang pertama yaitu dengan rumus nilai heat capacity dikali dengan delta T di stream 1. Maka didapatkan heat load untuk stream 1 3.925,878495 kJ per kilomol. Kemudian pada stream 2 5.220,094352 kJ per kilomol. Pada stream 3 2.394,363 kJ per kilomol. Dan pada stream 4 3.101,88 kJ per kilomol. Nah, untuk pinch temperatur yang sebelumnya kami dapat yaitu 52,0545 derajat Celcius, maka kami dapat mencari above pinch temperatur dan below pinch temperatur. Mana above pinch temperatur yaitu nilai pinch temperatur ditambah 5 derajat Celcius, maka didapatkan 57,0545 derajat Celcius. Dan untuk below pinch temperatur, nilai pinch temperatur dikurang dengan 5 derajat Celcius, maka didapatkan 47,0545 derajat Celcius. Nah, step selanjutnya yaitu kita menggambar grid diagram, di mana diketahui untuk rule of thumb di above pinch itu CP cold harus lebih besar daripada CP hot. Kemudian pada below pinch CP cold harus lebih kecil daripada CP hot. Nah, setelah kami menggambar dan menghitung, maka didapatkan heat exchanger sebanyak 8 heat exchanger, di mana diantaranya terdapat 3 cooler di dalamnya. Berikut referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan problem kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.